Terima kasih sudah melihat tutorial The Doctor, sebuah sistem administrasi klinik yang digunakan untuk proses menuju tertib administrasi di klinik. Untuk informasi pembelian, silakan menghubungi IT Brain Indonesia di nomor 0819 3848 3780 atau di 0856 45678031, atau silakan kunjungi website kami di www.myitb.com. Pada tutorial kali ini kita akan menjelaskan semua menu-menu yang berjalan pada The Doctor, sehingga kesesuaian menu ini bisa Anda gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membeli program aplikasi klinik The Doctor. Pada bagian kali ini kita akan belajar mengenai menu-menu program. Pada saat awal atau pertama kali program dibuka setelah Anda melakukan instalasi, maka yang tampil adalah halaman seperti ini. Dan terdapat menu koneksi database, login tentang kami, dan manual dari program. Jika Anda kesulitan, Anda bisa menghubungi tentang kami atau menggunakan manual program yang bisa langsung dijalankan. Kemudian di sini terdapat data klinik, di sini terdapat menu-menu yang masih dalam keadaan mati, kemudian terdapat manajemen pasien yang masih dalam keadaan mati. Langkah awal adalah kita harus login ke program. Terdapat dua cara untuk login. Login dengan klik yang di sini atau kita menggunakan yang di sini. Kita mulai yang pertama dulu menggunakan login yang di sini, kita klik login. Akan tampil seperti ini. Pada saat awal program yang datang, maka username bawaannya adalah admin. User ini bisa Anda ganti pada menu yang ada di dalam dari klinik ini. Kita akan login terlebih dahulu menggunakan username admin dan password admin. Ini hanya tahap awal. Untuk keamanannya, sekali lagi Anda bisa menggantinya pada menu yang ada di dalam program. Di bagian belakang nanti saya akan menjelaskan untuk keamanan dari program. Oke, kita buka dulu menggunakan login. Setelah login, di sini terdapat menu file untuk logout keluar dari program, kemudian terdapat menu database untuk koneksi database, kemudian backup database dan restore database. Ini digunakan untuk proses dari pembackupan atau jika terjadi masalah, kita bisa menggunakan menu ini dengan database karena semua data pasien disimpan di database. Kemudian berikutnya terdapat menu utilitas untuk pembuatan data group seperti ini. Adalah data group yang saya sebutkan. Untuk grup penggunaan kita akan pelajari di bagian-bagian yang selanjutnya. Kemudian terdapat menu data user. Ini digunakan untuk memasukkan user-user yang akan menggunakan program. Kemudian berikutnya terdapat data klinik, terdapat identitas klinik. Di sini kita bisa mengganti identitas klinik sesuai dengan kebutuhan yang ada di klinik Anda. Misalnya untuk nama kliniknya apa, kemudian alamatnya apa, kota, nomor telepon, dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita akan lihat periode. Ini digunakan untuk memasukkan periode dari tahun buku yang berjalan di klinik. Kenapa? Karena sistem pengelolaan memerlukan tahun buku, pengelolaannya kapan. Nah, ini berdasarkan periode yang dibuat oleh klinik yang ada. Kemudian berikutnya terdapat data dokter. Ini digunakan untuk memasukkan data-data dokter yang melakukan praktek di klinik. Kemudian berikutnya terdapat data dokter ini sudah. Kemudian berikutnya terdapat hari praktek. Hari praktek ini dilakukan untuk men-setting hari-hari praktek oleh dokter yang ada di klinik. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengatur hari praktek dokter tersebut. Kemudian terdapat data hari praktek. Ini adalah data-data hari praktek dokter yang ada di klinik. Misalnya dokter Firdasari, harinya hari Kamis, spesialisnya adalah jantung. Kemudian dokter Bambang, Minggu, kemudian spesialnya adalah kandungan. Ini kita akan pelajari di tutorial berikutnya. Kemudian berikutnya terdapat manajemen pasien. Di sini terdapat menu pendaftaran pasien, digunakan untuk proses pendaftaran pasien yang ada di klinik. Di sini juga terdapat menu untuk kartu pasien, semua kartu pasien, dan detail pasien. Jadi kita bisa mencetak kartu pasien dari sini dengan memilih kartu pasien seperti ini. Kemudian kita klik cetak. Seperti ini akan tampil. Untuk mencetaknya kita tinggal melakukan print yang ada di sini. Terdapat tulisan print untuk mencetaknya. Kita akan pelajari bagaimana caranya di tutorial-tutorial berikutnya.
Kemudian terdapat reservasi pasien. Di sini belum ada setting dokter yang praktek hari ini. Coba setting praktek dokter ini, tandanya pada hari ini tidak terdapat setting dokter yang praktek. Untuk melakukannya, kita harus men-settingnya tadi di sini hari praktek. Oke, misalnya Dokter Firdasari, hari prakteknya adalah hari ini hari Jumat. Oke, kita proses hari praktek. Oke, sudah terisi. Ini sudah terisi. Kita bisa lihat datanya di sini. Hari Jumat Dokter Firdasari. Oke, karena sudah terdapat dokter yang praktek, kita bisa reservasi pasien. Otomatis seperti ini. Di sini terdapat pilihan dokter, Dokter Firdasari. Jadi nanti kita akan pelajari juga bagaimana cara mereservasi pasien dan bagaimana nomor antrian ini terbuat secara otomatis. Oke. Berikutnya terdapat menu pemeriksaan. Menu ini digunakan untuk proses pemeriksaan dari pasien. Jadi memasukkan, nanti kita akan pelajari bagaimana cara dan mudahnya menggunakan menu pemeriksaan ini. Kemudian berikutnya terdapat menu rekam medik. Ini digunakan untuk melihat data rekam medik dari pasien. Jadi kita juga akan pelajari bagaimana membuat rekam medik dari pasien. Kemudian berikutnya terdapat menu janji dengan dokter. Ini digunakan untuk memasukkan data janji antara pasien dengan dokter, misalnya untuk pemeriksaan ulang, kontrol, dan seterusnya. Kemudian berikutnya terdapat menu laporan registrasi. Nah, di sini klinik bisa mengetahui berapa jumlah registrasi pasien. Terdapat dua model laporan per tanggal. Kita bisa memulai dengan tanggal awal dan tanggal akhir maupun menggunakan laporan per periode. Laporan per periode ini digunakan untuk melihat data dalam satu periode tahun buku. Kemudian berikutnya terdapat menu laporan reservasi. Nah, laporan reservasi ini juga menggunakan dua model, laporan per tanggal dan laporan per periode. Dengan menggunakan laporan reservasi ini, maka klinik bisa mengetahui berapa jumlah pasien yang melakukan reservasi di klinik atau melakukan pemeriksaan di klinik. Kemudian berikutnya terdapat menu laporan janji. Nah, di sini hanya terdapat menu tanggal saja. Di sini kita bisa melihat antara tanggal berapa sampai tanggal berapa pasien yang melakukan janji dengan dokter. Itu. Kemudian yang terakhir adalah menu tentang kami dan manual dari program. Tentang kami di sini terdapat informasi pemesanan program atau keseluruhan program. Anda bisa menghubungi, sekali lagi nomor yang mungkin Anda simpan di ponsel Anda 0819 3848 3780 atau 0856 456778 dan 031 belakangnya. Terima kasih. Kita bisa melihat video-video yang lain.